Baik, saudara-saudara, kita akan melanjutkan Bible study kita dalam buku Kabar Kesukaan, pasal yang ke-6. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai, kita berdoa. Baik, teman-teman, seberapa yang kita ada, kita tunduk kepala sejenak, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat dan kasih sayang yang Tuhan selalu berikan bagi kami. Dan pada saat ini memberikan kami kesempatan untuk kembali mempelajari akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Sediakan hati kami, terangi pikiran kami, dan bimbing kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang akan memberkati kami, sehingga kami boleh tahu apa itu kebenaran, dan kebenaran itu boleh memerdekakan kami dari setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua yang ada dalam Bible Study ini, memberkati kami yang akan berpartisipasi. Dan terima kasih Tuhan, akan juga memberkati jaringan internet selama proses Zoom berlangsung. Dan memberkati juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum terhubung dengan kami. Biarlah berkat surga yang sama selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Bible Study ini ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, hari ini tanggal 13 Juni ya, pagi hari di Indonesia, sore hari di Amerika, kita akan melanjutkan Bible Study kita. Jadi pada minggu yang kemarin kita telah mempelajari tentang pandangan yang salah, ya. Yang pertama itu pandangan yang salah tentang pembebasan dari dosa atau efek-efek dari dosa yang banyak orang berpikir bahwa efek-efek dari dosa setelah dibenarkan, ya, setelah mengalami pembenaran atau setelah mengalami mati bagi diri, itu tidak akan hilang. Bahkan mereka berpikir bahwa ketika kita mati bagi diri, kita akan mengalami satu penderitaan yang begitu menyiksa, ya, penderitaan yang lama sebagai efek-efek dari bagaimana dulu ya kita hidup di dalam dosa. Dan kita mempelajari ternyata ya pemikiran-pemikiran yang demikian yang berpikir bahwa ketika kita dibenarkan, ketika kita mati bagi diri, kita mengalami satu penderitaan yang panjang, ya, satu kedukaan yang panjang. Ini adalah satu kebenaran. Dan ternyata pemikiran-pemikiran seperti ini adalah rancangan setan yang merupakan penghinaan terhadap penebusan, ya. Jadi ketika kita berpikir bahwa setelah kita diampuni oleh Tuhan, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita masih akan bawa bekas-bekas, ya, kita masih akan bawa efek-efek dari bagaimana dulu kita hidup di dalam daging. Setelah kita mati bagi diri, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, kita masih membawa hal-hal efek-efek ya dari dosa yang kita lakukan. Ini ternyata adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan. Dan ini kalau kita dibebaskan dari dosa dalam keadaan seperti ini, tidak ada orang yang merindukan, ya. Orang tidak akan merindukan kemerdekaan yang seperti itu, ya. Kemudian kita juga ya pada minggu yang kemarin mempelajari tentang sejauh mana pengampunan Tuhan kalau Tuhan mengampuni kita, ya. Ternyata kekuatan Tuhan dalam mengampuni kita itu sejauh Dia akan menghapus memori hitam atau kenangan hitam, ya, tentang dosa. Dan kita akan dibuat seolah-olah kita tidak pernah berdosa, kita tidak pernah mengetahui dosa itu. Sama seperti Yesus yang tidak mengenal dosa, ya. Jadi selain kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa, ya,
bagaimana kenyataan yang terjadi ketika Tuhan mengampuni kita? Kenyataannya adalah Tuhan mampu dan sanggup menghapus sampai ke titik memori, ya, titik ingatan. Dan kalau kita belajar pelajaran pendamaian, di situ kita kita dipertegas mengenai pelajaran ini bahwa ketika seseorang telah berhasil didamaikan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah ketika seseorang telah berhasil didamaikan oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah dosa tidak lagi melintasi dalam pikirannya. Jadi orang-orang yang mengalami sepenuhnya pendamaian, dosa itu tidak lagi melintas di dalam pikiran. Jadi inilah cakupan dari pengampunan yang Tuhan akan lakukan. Dan kita juga telah mendiskusikan kemarin bahwa di dalam pengampunan, ketika Tuhan mengampuni atau menyelesaikan dosa manusia, ada dua hal yang dibutuhkan. Yang pertama, hukum yang akan menginsafkan manusia dari dosanya. Jadi sebelum Tuhan mengampuni, sebelum manusia melihat Tuhan, melihat jalan keselamatan yang Tuhan berikan, atau bagaimana Tuhan mengampuni manusia, Tuhan harus menginsafkan manusia dari dosanya dengan menggunakan hukum. Ini adalah langkah pertama yang Tuhan akan buat, bukan langkah pertama yang dibuat oleh manusia. Ini langkah pertama yang akan Tuhan buat untuk bagaimana manusia membutuhkan jalan keselamatan, yaitu salib Kristus atau darah Kristus, sebagai satu-satunya jalan kelepasan. Jadi yang pertama adalah manusia harus tahu tentang hukum yang akan menginsafkan. Dan yang kedua adalah manusia harus tahu tentang salib atau tentang Injil yang merupakan jalan keselamatan bagi orang yang telah diinsafkan dari dosanya. Jadi dua hal ini tidak boleh terpisah. Kita bisa saja sadar terhadap dosa kita, kita bisa insaf. Tapi kalau kita tidak memahami Injil, maka yang terjadi itu tidak akan terjadi. Pengampunan itu tidak akan terjadi. Atau sebaliknya, kita tahu Injil, tapi kalau kita tidak mau tahu dengan hukum yang menginsafkan kita atau dosa-dosa yang diinsafkan oleh hukum, maka yang terjadi adalah tidak ada pengampunan, itu tidak akan terjadi. Jadi kesimpulannya adalah ketika seseorang mau ada satu dosa yang diselesaikan, maka dua hal ini harus ada, harus ada. Yaitu bagaimana dia insaf terhadap dosa melalui hukum Tuhan, dan bagaimana dia tahu Injil yang akan menyelesaikan. Kalau seseorang yang mau menyelesaikan dosa, tetapi dosa itu datang terus, itu ada dua kemungkinan yang terjadi. Dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah dia bisa saja tidak tahu tentang hukum, Dia bisa saja tidak tahu tentang hukum, atau dia tahu tentang hukum, tetapi ketika Tuhan menginsafkan dirinya, ada sebagian dari dosa itu yang dia benarkan. Ada sebagian dari dosa dia benarkan. Contohnya orang bergumul dengan musik duniawi. Dia bilang itu adalah dosa. Tetapi dia bilang itu juga kan adalah hiburan. Maka yang terjadi adalah Tuhan tidak akan pernah menyelesaikan dosa yang ketika dia insafkan kepada manusia, manusia memberi nilai positif, mungkin tidak semua tapi sebagian di dalam dirinya. Jadi ketika Tuhan menginsafkan kita harus menyatakan dosa itu sebagaimana adanya dosa itu. Tidak boleh kita sedikit pun membenarkan. Karena ketika kita membenarkan, itu berarti kita menyangkali kuasa Tuhan, kita menyangkali hukum Tuhan, dan kita menyangkali Injil Tuhan yang berkuasa untuk menyelesaikan dosa kita. Nah, itu langkah yang pertama, kita harus insaf dari dosa kita. Langkah yang kedua adalah, poin yang kedua adalah, kalau orang sudah benar dengan hukum Tuhan, kemudian dia masih bergumul, dosa itu masih muncul lagi. Ada kemungkinan besar, Injil yang kita pahami adalah Injil yang bercampur, Injil yang bercampur atau Injil yang palsu. Jadi namanya Injil yang palsu itu pasti tidak punya kekuatan. Jadi ketika kita insaf terhadap dosa kita sadar Tuhan, ini adalah dosa saya, Misalnya adalah saya membenci orang, Saya membunuh orang di dalam hati. Saya insaf ketika Tuhan menyadari. Tetapi saya memahami satu Injil yang lain
ya, maka Injil yang lain itu tidak akan pernah berkuasa untuk menyelesaikan dosa-dosa saya. Maka yang terjadi adalah saya tetap benci dan benci sekalipun saya tahu itu dosa. Jadi bagaimana seseorang untuk lepas dari dosa, dia butuh dua hal ya. Dia perlu insaf dari dosa yang dinyatakan oleh hukum dan dia perlu Injil yang benar. Ketika seseorang tiba pada pemahaman yang benar tentang dosa dan hukum, kemudian Injil dan bagaimana Tuhan menyelesaikan dosa itu, maka yang terjadi seberat apapun dosa itu, sehitam apapun dosa itu, Tuhan akan menghapuskan. Berapa lama Tuhan menghapuskan? Kalau kita belajar dalam doktrin pendamaian, kita belajar mengenai uh, wanita ya yang datang kepada hakim yang lalim itu, maka sebenarnya tidak lama ya, hanya dibutuhkan iman dan Tuhan akan menyelesaikannya dalam sekejap. Dan di dalam doktrin Ka'bah atau pendamaian, maka kita akan bisa melihat pendamaian dari dosa itu hanya dibuat di akhir hari ke-10. Tetapi bagaimana Tuhan mau membawa manusia kepada kesadaran akan dosanya itu butuh 9 hari lebih ya, 9 hari lebih. Dari tanggal 1 itu adalah penyelidikan hati. Jadi bagi Tuhan adalah lebih sulit untuk meyakinkan manusia akan dosanya daripada Tuhan menyelesaikan dosa manusia. Jadi kira-kira itu ya yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi kita telah belajar pada minggu yang lalu, pengampunan Tuhan itu akan sampai pada titik menghapus dosa sampai pada tingkat ingatan. Dan sekalipun tidak dijelaskan, saya bisa berkesimpulan bahwa itulah pemeteraian. Jadi ketika dosa tidak lagi melintasi diri kita, kita bisa menyadari bahwa kita dimeteraikan atau tidak ketika dosa tidak lagi melintasi pikiran kita. Ketika dosa tidak lagi melintasi pikiran kita, kita bisa pastikan Tuhan telah berhasil bekerja di dalam diri kita. Ya. Jadi ini ya kutipan yang terakhir kemarin. Kenangan tentang dosa bukan tentang dosa-dosa pribadi akan diingat sepanjang zaman, yang kekal hanya melalui bekas-bekas luka di tangan dan kaki serta lambung Kristus yang merupakan meterai penebusan kita yang sempurna. Jadi memori dosa kita akan dihapus, kita seolah-olah tidak pernah tahu tentang dosa ketika kita mengalami pengampunan dari Tuhan sepenuhnya, tetapi hal tentang dosa kita hanya ingat itu ada pada tubuh Kristus melalui bekas-bekas luka yang ada di tangan, di lambung, dan di kaki Kristus. Itulah meterai penebusan kita yang sempurna. Kita lanjut ya. Jangan jemu-jemu. Alangkah tepatnya nasihat selanjutnya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saat-saat di mana kita begitu mudah menjadi jemu berbuat baik adalah saat-saat di mana kita tidak memandang kepada Yesus. Kita ingin beristirahat sebentar oleh sebab berbuat baik terus-menerus tampaknya terlalu menegangkan, ya. Tetapi itu terjadi bila mana kita tidak belajar sepenuhnya tentang sukacita Tuhan yang merupakan kekuatan yang menyanggupkan kita agar tidak jemu-jemu, ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi teman-teman, di sini kita dinasihatkan pada ayat ini, ya. Janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ini adalah nasihat Paulus, ya. Ini adalah nasihat Paulus bagi kita yang mengalami pembebasan, ya, mengalami pembebasan dari
dari dosa, ya, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Dan di sini Wagoner menyatakan saat-saat di mana kita eh, saat-saat di mana kita begitu mudah menjadi jemu berbuat baik adalah saat-saat di mana kita tidak memandang kepada Yesus. Jadi sebenarnya adalah kalau kita senantiasa memandang kepada Kristus, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah jemu berbuat baik. Ya. Baru kita ingin beristirahat sebentar oleh sebab berbuat baik terus-menerus tampaknya terlalu menegangkan. Jadi seolah-olah berbuat baik itu sesuatu yang menjadi beban, ya. Dan ini terjadi hanya karena ketika kita tidak lagi memandang kepada Kristus. Tetapi itu terjadi bila mana kita tidak belajar sepenuhnya tentang sukacita Tuhan, yang merupakan kekuatan yang menyanggupkan kita agar tidak menjadi jemu. Jadi teman-teman, kenapa orang menjadi jemu? Karena tidak merasakan sukacita dari Tuhan. Dan memang benar, orang akan berbuat baik ya kalau dia merasa senang berbuat baik, tetapi kalau dia tidak merasa senang, dia pasti tidak akan berbuat baik, ya. Orang cenderung untuk berbuat sesuatu yang buruk ketika suasananya, ya, suasana hatinya itu tidak baik gitu. Tetapi di sini kita diajar, ya, itu terjadi bila mana kita tidak belajar sepenuhnya tentang sukacita Tuhan yang merupakan kekuatan yang menyanggupkan kita agar tidak jemu-jemu, ya, agar tidak menjadi jemu-jemu. Dan di sini maaf, sebentar ya teman-teman. Dan di sini ada ayat yang mengatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan menjadi tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang yang menanti-nantikan Tuhan, apa maksudnya, ya? Teman-teman, di atas, ya, sebelum pelajaran ini, sebelum hari ini, pelajaran hari ini, pada pelajaran-pelajaran yang kemarin, kita belajar tentang untuk tidak bergantung kepada orang lain dan juga termasuk diri kita sendiri. Jadi ada dua hal yang akan kita hindari, ya. Ada dua hal yang tidak boleh jadi, ya. Ketika itu terjadi, itu menghambat cara kerja Tuhan yang diam di dalam diri kita. Bagaimana Tuhan bekerja, ya? Bagaimana Tuhan bekerja untuk melakukan begitu banyak kebaikan di dalam diri kita, itu dihambat oleh diri kita yang suka bergantung pada orang lain dan suka bergantung pada hikmat sendiri atau anggapan sendiri bahwa kita itu mampu, kita itu berarti, kita itu sanggup. Nah, ketika kita ya bergantung kepada diri, apakah itu kepada orang lain ataupun diri sendiri, maka yang terjadi adalah Tuhan tidak bisa bekerja kepada kita. Tetapi ketika kita mengakui bahwa orang lain itu tidak berdaya, keadaan juga tidak berdaya, maupun diri kita tidak berdaya, yang terjadi adalah kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah suasana menanti-nantikan Tuhan. Dan di sini dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Jadi ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya, maka yang terjadi adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, ya, dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi rahasia sukacita, ya, rahasia sukacita yang sejati, yang datang dari Tuhan, yang akan menyanggupkan kita untuk berbuat baik adalah ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada orang lain ataupun terhadap diri sendiri. Jadi yang menghambat bagaimana Tuhan bekerja dengan sepenuhnya di dalam diri kita, itu karena ketergantungan kita
kepada orang lain ataupun diri sendiri. Itulah yang menghambat. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tambahan? Ya, halo Big. Silakan, Joy. Ya, oke, thank you. Jadi kita lihat ya dari waktu kita belajar mengenai buku Galati, ini kan pertama-tama yang waktu pertama-tama kita bahas mengenai sunat, yaitu keselamatan itu berdasarkan iman saja ya, dan kita punya perbuatan kan tidak menyelamatkan kita, atau apapun yang kita lakukan tidak menyelamatkan kita gitu, atau good works tidak menyelamatkan kita. Tapi sekarang di chapter 6 di sini ditekankan mengenai good works atau pekerjaan untuk menolong orang lain ya. Gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa pertama-tama mau ditekankan bahwa semua perbuatan baik yang terjadi dalam manusia itu adalah hasil pekerjaan Tuhan di dalam kita, bukan usaha manusia gitu ya. Jadi keselamatan kita bukan karena kita berbuat baik gitu, tapi itu semua anugerah Tuhan. Dan kalaupun ada perbuatan baik itu adalah pekerjaan Tuhan, dan perbuatan baik kita pun tidak membuat kredit untuk kita diselamatkan. Nah, pas sudah mengetahui tentang perkara itu, sekarang datang kepada perbuatan baik gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita sudah membiarkan ya Kristus bekerja di dalam diri kita, yang terjadi adalah yang terjadi adalah kebenaran Kristus atau kehidupan Kristus yang akan bekerja dalam kita. Nah, jadi kita lihat waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia kan bukan orang yang pasif ya, dia itu sangat aktif dalam melakukan good works gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa waktu kita diselamatkan berdasarkan iman saja itu sebenarnya kalau kita lihat ya yang akan dimanifestasikan itu adalah buah roh dan ada pekerjaan yang good works yang akan dilakukan gitu. Jadi kenapa tidak ada misalnya manifestasi good works dalam diri manusia? Yang waktu lalu yang sudah dibahas itu adalah mungkin kita pikir bahwa dalam memberikan itu kita akan kekurangan gitu ya. Tapi waktu lalu kita sudah belajar bahwa waktu kita menolong orang yang miskin itu di Alkitab itu sama dengan kita berutang kepada Tuhan dan Tuhan akan membayar kembali gitu. Nah, dan kedua yang kita sudah bahas di sini adalah orang udah kalau terlalu banyak good work itu kayak menegangkan begitu ya, di situ dibilang terlalu akan menegangkan di situ ya, kata-katanya menegangkan. Yeah. Jadi ada hal-hal yang membuat orang nggak mau berbuat baik lagi gitu, gara-gara mungkin takut akan kekurangan atau jadi menegangkan pekerjaannya. Tetapi waktu kita baca Tuhan punya promise atau janji Tuhan yang di Yesaya ini bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita gitu. Dan kenapa tidak ada good works yang dinyatakan? Karena di saat itu kita tidak memandang lagi kepada Tuhan Yesus ya. Jadi kita tidak membiarkan Tuhan Yesus lagi untuk melakukan pekerjaannya di kita gitu. Jadi itulah sebabnya tidak ada good work yang dimanifestasikan. Tetapi kalau kita terus membiarkan Kristus bekerja, melakukan pekerjaannya di dalam kita, akan ada selalu kekuatan dan kita bisa tuntut janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang mana dia akan terus memberikan berkat kalau kita memberkati orang lain seperti itu. Jadi itu ya, kalau kita tahu mengenai Tuhan dengan karakternya dan janji-janjinya itu sebenarnya itu satu berkat yang luar biasa kalau kita
berbuat baik kepada orang lain, tapi dalam prinsip dasar yang kita sudah belajar bahwa perbuatan kita itu tidak bukan kredit untuk masuk dalam kerajaan surga. Semua yang Tuhan akan lihat itu adalah perbuatan Kristus, bukan perbuatan kita. Oke, Bing, thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan ya, tapi hanya oleh iman. Tetapi ketika kita mengalami keselamatan, ya, Tuhan bekerja sepenuhnya di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah perbuatan baik. Dan ketika kita bergantung sepenuhnya ya kepada Kristus, kita memandang kepada Kristus sepenuhnya sebagai satu sumber kekuatan, yang terjadi adalah kita tidak akan jemu-jemu ya untuk berbuat baik, tetapi sebaliknya kita akan menjadi suka ya, kita akan suka selalu untuk berbuat baik kepada orang lain. Oke, sampai di sini masih ada yang mau kasih tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan sebelum kita lanjut ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi ya, kita lanjut ya. Yang dimaksud Paulus sebagaimana dapat dilihat dari isi tulisannya, bukan hanya melawan pencobaan dalam daging kita sendiri, tetapi menolong orang lain. Jadi maksud Paulus adalah jangan jemu-jemu, itu artinya bukan cuma sekedar melawan pencobaan dalam daging kita, tetapi menolong orang lain. Di sini kita perlu pelajari sesuatu pelajaran dari Kristus yang tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Walaupun 9 dari 10 orang yang disembuhkannya tidak pernah berterima kasih, hal itu tidak menjadi soal baginya. Jadi teman-teman, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta ya, 10 orang kusta, yang 9 itu tidak datang berterima kasih, hanya yang 1. Tetapi itu tidak menjadi soal bagi Kristus. Ia datang untuk berbuat baik dan bukan untuk dihargai. Nah, ini poinnya penting sekali ya. Bahwa ketika kita berbuat baik bukan supaya untuk dihargai ya. Kita berbuat baik ya untuk berbuat baik, bukan untuk dihargai. Karena kebanyakan manusia berbuat baik supaya mendapatkan penghargaan dari perbuatannya. Dan kadang ketika kita berbuat baik ya dengan motif untuk dihargai, dan kemudian orang itu mencampakkan ya, tidak menghargai apa yang kita buat, yang terjadi adalah kita tersinggung. Ya, kita sakit hati gitu. Tetapi Yesus datang tetapi Yesus datang untuk berbuat baik dan bukan untuk dihargai. Jadi beda ya teman-teman, berbuat baik dengan motif dihargai dan berbuat baik karena memang ya demikianlah kehidupan. Itu sebabnya taburlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Pengkhotbah 11 ayat 6. Kita tidak mengetahui berapa banyak yang akan kita tuai atau berapa benih, atau dari benih yang mana, ya, atau dari benih yang mana, berapa mungkin jatuh di tepi jalan dan diambil sebelum mendapatkan kesempatan untuk berakar. Yang lain jatuh di tanah yang berbatu, di mana ia akan layu, sedangkan yang lain jatuh di antara semak duri dan terdesak. Tetapi satu hal sudahlah pasti, yaitu bahwa kita akan menuai. Kita tidak mengetahui apakah yang ditabur waktu pagi atau waktu ditabur waktu petangnya akan menjadi subur, atau apakah kedua-duanya sama baiknya. Tetapi tidak mungkin kedua-duanya jelek. Satu atau yang lain akan subur, atau kedua-duanya mungkin baik. Bukankah hal itu merupakan satu penghiburan bagi kita agar tidak jemu-jemu berbuat baik? Jadi saudara-saudara, di sini kita belajar ya, di dalam berbuat baik ya, sering respon itu berbeda-beda, seperti tanah ya, seperti perumpamaan seorang petani yang menabur di tanah yang berbeda-beda ya. Ada yang tanah yang baik, ada yang di tepi jalan, ada yang di batu-batu, ada yang di semak duri, dan ada yang di tanah yang baik.
Tetapi apakah tanah yang baik, apakah di semak duri, apakah di pinggir jalan atau di bebatuan, ya, satu hal yang pasti, kita yang menabur pasti akan menuai. Dan bisa saja dari antara itu ada juga yang kita tuai. Dari tanah-tanah yang jelek itu ada yang akan kita tuai. Tapi yang pasti yang mau diajarkan di sini, ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Bukankah hal itu merupakan satu penghiburan bagi kita agar tidak jemu-jemu berbuat baik? Mungkin tanah tampaknya gersang dan musim tidak tepat sehingga harapan untuk menuai sangat tidak menjanjikan. Dan mungkin kita terdorong untuk berpikir bahwa segala pekerjaan kita sia-sia. Tidak demikian apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi teman-teman, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, ini hanya bisa jadi ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, kita memandang kepada Kristus sebagai satu-satunya sumber kekuatan, tidak lagi bergantung kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi kita melihat Yesuslah, ya, Tuhanlah sumber segala kekuatan kita, sumber segala sesuatu yang baik dalam diri kita. Maka yang terjadi adalah ketika kita telah tiba pada pemikiran ini, maka nasihat Tuhan adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketika kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, maka yang terjadi adalah mungkin ada begitu banyak respon, ya, yang berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang kurang baik, ya. Ada yang kurang buruk juga. Tetapi apakah baik atau buruk? Yang pasti ketika kita menabur, ketika kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, yang terjadi adalah kita pasti akan menuai. Di sini dikatakan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi yang pasti akan ada hasil dari segala pekerjaan baik yang Tuhan lakukan di dalam diri kita. Ya, ini adalah satu sukacita untuk terus melakukan pekerjaan baik. Oke, sampai di sini masih ada ada teman-teman yang mau kasih tambahan? Iya, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya, kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus di buku perumpamaan Tuhan Yesus, Christ Object Lesson, yang dia kasih perumpamaan tentang menabur gitu. Jadi ini cocok sekali dengan apa yang Wagner ada bilang itu. Jadi seringkali katanya orang kalau menabur atau ya dia menabur atau dalam hal berbuat baik atau dalam memberitakan firman Tuhan. Jadi seringkali orang yang misalnya orang kasih ya firman Tuhan atau berbuat baik untuk kita berbuat baik kepada orang itu, seringkali respons yang kita dapat itu sama seperti respons yang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, terus yang 9 itu tidak berterima kasih ya, pergi gitu. Jadi seringkali respons yang kita dapat itu adalah secara pemandangan manusia kita lihat, ini orang ini nggak suka sekali firman Tuhan, atau ini orang ini seakan-akan yang orang lihat itu nggak ada harapan atau dia nggak suka akan hal-hal rohani. Tapi di situ dikatakan bahwa orang punya tugas hanyalah menabur, gitu ya. Sampai sisa itu nggak perlu khawatir karena apa? Yang melakukan pekerjaan di dalam itu adalah Roh Kudus gitu. Dan pekerjaan Roh Kudus itu gimana ya? Itu Tuhan itu kan sangat powerful. Tetapi kenapa seringkali membutuhkan waktu untuk orang bertobat? Karena ya dalam situasi orang itu Tuhan harus mungkin menaruh dia dalam situasi tertentu sampai dia bisa bertobat. Tetapi Roh Kudus akan terus-menerus bekerja di dalam orang itu.
tugas kita adalah menabur gitu ya, menabur pagi siang itu kan yang dibilang mau pagi siang sore menabur gitu. Kita nggak tahu benih itu mau jatuh di mana, tapi yang satu hal yang sangat pasti akan ada bibit yang jatuh in the good ground atau di tanah yang subur. Waktu bibit jatuh di tanah yang subur, itu akan tumbuh dengan subur dan menghasilkan buah berlipat-lipat ya. Dan itu juga kita bisa sebagai orang tua mungkin ya, atau di dalam keluarga gitu, yang mana kita lihat mungkin sudah jauh dari Tuhan kah, atau di dalam hal-hal apapun gitu. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik kepada mereka, anggota keluarga kita, suami, istri, atau anak-anak, atau orang tua, kakak, adik, atau tetangga gitu ya. Atau waktu kita kasih firman Tuhan, kelihatannya nggak ada efek apa-apa gitu. Ingat janji Tuhan di dalam Yesaya, kita lupa ayatnya di mana, yang dibilang, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan pernah kembali sia-sia gitu. Jadi tugas kita tabur, kita berbuat baik, kita berdoa, itu DP visa, orang jangan stres gitu ya. Aduh, ini so 1 tahun ini kok nggak kelihatan misalnya kayak gitu. Itu sebagaimana kita rindu untuk keluarga kita bisa mengenal Tuhan, itu yang lebih merindukan jiwa itu adalah Tuhan sendiri. Jadi dia akan melakukan, dia punya pekerjaannya di dalam orang itu. Makanya dikatakan di sini kita jangan jangan jemu-jemu, karena apa yang ditabur itu pasti akan dituai, itu sudah pasti, itu nggak pernah firman yang keluar itu akan kembali dengan sia-sia. Jadi itu adalah satu harapan bagi kita yang mana dalam melakukan pekerjaan Tuhan, jangan pernah kita jemu-jemu. Mungkin kelihatannya nggak ada yang kita bisa lihat di depan kita. Tapi kita ingat kalau petani atau orang tanam tanaman, apakah saya tanam sekarang langsung tumbuh besok? Enggak kan? Semuanya itu ada dia punya proses. Begitu juga dengan orang lain, keluarga kita, atau apapunnya yang Tuhan berikan kepada kita, lakukan kita punya bagian, Tuhan yang akan melakukan dia punya bagiannya juga. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi teman-teman ya, jadi jelas di sini di dalam melakukan pekerjaan baik ya, kita jangan pernah berharap mengharapkan selalu akan ada respon yang baik ya, selalu akan ada respon. Memang ketika respon baik kita semangat ya, kita semangat. Tapi kalau respon buruk kita mungkin kehilangan semangat gitu. Kalau ketika kita berbuat baik, ada begitu banyak orang yang wah terima kasih, kita semangat. Tapi kalau ada ketika kita berbuat baik dan yang terjadi adalah orang justru tidak berterima kasih, kita harus ingat bagaimana Yesus menjadi teladan ya, bagaimana Yesus menjadi teladan ketika dia menyembuhkan 10 orang kusta. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, ya, hanya satu yang berterima kasih. Itu tidak menjadi soal bagi Kristus ya. Sekalipun cuma satu, itu tidak menjadi soal. Yang sembilan yang tidak berterima kasih. Karena Yesus berbuat baik, tujuannya bukan supaya dia dihargai. Tetapi tujuannya adalah bagaimana supaya dia bisa berbuat yang terbaik, bagaimana dia menabur kebaikan, bukan untuk dihargai. Nah, kalau tujuan kita terselip bagaimana supaya kita dihargai, maka yang terjadi adalah sudah jelas kita akan tersinggung, kita kurang senang, ya, kita akan kecewa. Karena apa? Motif-motif kita itu tujuannya adalah terselip ya, mungkin tidak secara nyata, tapi kita tidak tahu apa motif-motif berdosa itu masih terselip di dalam diri kita untuk dihargai. Maka yang terjadi adalah kita akan kecewa ketika kita berbuat baik dan orang responnya buruk kepada kita. Tetapi yang mau diajarkan di sini, apapun responnya, yang pasti kita akan menuai ketika kita menabur ya di dalam Tuhan, atau menabur kebaikan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Oke, apa masih ada lagi yang mau kasih tambahan? Bagaimana Bro Dolphin atau
Saudara John, apa ada tambahan? Atau Sister Davy? Atau Sister Christy? Ada tambahan? Ya. Ya, Oh silakan. ya, silakan Kak Delvin. Oh ya. Jadi selama ini yang kita lihat rangkumannya adalah ketika kita benar-benar menyerahkan apapun itu ke Tuhan, Tuhan yang melakukannya. Ya. Karena contoh, ketika saya mau tegur anak-anak saya, kasih nasihat, saya mau mereka jadi rohani. Itu urat di leher sampai setebal jari telunjuk. Dan hasilnya tidak ada. Kenapa? Saya yang mengusahakannya. Tetapi ketika dengan kesadaran penuh oleh Roh Kudus bahwa biarkan Tuhan yang mengerjakan sebagaimana di dalam diri kita Tuhan mengerjakannya, begitu juga kepada orang-orang yang kita cintai. Siapapun itu, sahabat-sahabat kita atau anggota keluarga. Karena yang Joy bilang tadi betul. Kita sayang sekali anak-anak kita. Tuhan lebih sayang mereka. Kita sayang sekali orang tua kita, adik kakak kita. Tuhan lebih sayang mereka. Jauh kasih sayang Tuhan lebih besar pada mereka. Jadi ketika datang pada konsep tabur menuai, itu adalah pekerjaan Tuhan. Itu bukan urusan kita. Tidak usah stres orangnya bertobat atau tidak. Kita ada di level menabur. Kadang kan kalau ketika kita memberikan petuah, nasihat firman Tuhan, kadang ditolak kita kecewa. Dan kadang kata yang keluar adalah, wah, kamu menolak pekabaran ini, kamu akan murtad. Kamu menolak pekabaran ini, kamu sesat. Kamu menolak pekabaran ini, tutup pintu. Jadi hal-hal yang bukan bahasa kasih dari Tuhan yang keluar. Kalau mau bicara seperti itu, kita ini orang berdosa semua sudah lama mati. Kalau kita pakai konteks begitu. Tapi Tuhan lihat seberapa dosa kita buat dan kita buat lagi, Tuhan sampai hari ini masih tetap menyayangi kita. Jadi kalau dalam hal tabur menuai ini, kalau kita pakai konsepnya Tuhan, kita akan lihat semua kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, sudah kasih nasihat orang-orang tolak atau tidak menerima, itu untuk kepentingan diri kita yang diangkat. Bukan 1-2 kali ketika ada orang bertobat atau ada orang yang datang kepada Tuhan, kita menjadi bangga di dalam hati. Wah, karena kalau bukan saya, itu saya yang lawat loh. Itu saya yang undang loh. Tuhannya di mana? Nah, inilah yang setan mau kita lakukan. Bahwa Tuhan itu kabur di pandangan kita. Tapi saudara-saudara, hakikatnya adalah ingat selalu, biarkan Tuhan yang melakukannya. Biarkan Tuhan yang mengerjakan. Ini bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Jadi tidak perlu ada stres, tidak perlu ada seperti tertekan. Terima kasih, brother. Ya, jadi betul sekali ya, ketika kita sadar bahwa berbuat baik itu adalah pekerjaan Tuhan, kita nggak perlu stres ya, kalau Wagoner katakan di atas, tidak perlu sampai kita dalam berbuat baik itu menjadi tegang gitu. Oke, tadi ada Sister Davy. Iya, di sini saya tertarik membagikan yang giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu baca ini, saya teringat dengan pekerjaan hari-hari di rumah ya. Mungkin giat dalam pekerjaan Tuhan bukan selamanya kita harus ke satu tempat ya untuk berkhotbah atau apa, tapi di dalam rumah tangga, pekerjaan hari-hari waktu lalu kita belajar seperti mencuci piring, membereskan rumah itu kan sama dengan pekerjaan malaikat ya. Kadang ada rasa lelah begitu, atau mendidik anak, atau apalah pekerjaan-pekerjaan di rumah. Tapi di sini menguatkan sekali karena itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan ya, yang apa di sini dibilang, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tidak bisa diremehkan ya pekerjaan-pekerjaan di rumah ya, karena
pekerjaan itu juga adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Ya, saya cuma ingin menambahkan ini karena ada kekuatan ya untuk tidak, tidak mengeluh atau tidak bersusah ya dalam melakukan pekerjaan hari-hari di rumah tangga gitu. Baik, itu aja, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk tambahannya, Sister Devi. Jadi pekerjaan Tuhan itu bukan cuma di dalam pelayanan ya, dalam berkhotbah atau menginjil, tapi dalam rumah juga adalah pekerjaan Tuhan. Dan itu sama pentingnya dan sama hikmatnya di hadapan Tuhan. Dan kalau kita giat di dalam pekerjaan Tuhan, ya, tidak menjadi lelah, ya, maka yang terjadi adalah persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita itu tidak sia-sia ya. Kita pasti akan menabur kebaikan ya, kita pasti akan menuai dari kebaikan yang sudah dilakukan ya, yang sudah kita lakukan ya, tentunya Tuhan yang bekerja ya di dalam diri kita. Oke, apa masih ada lagi? Ya, kalau sudah tidak ada kita lanjut dulu ya. Jangan membeda-bedakan. Jadi kalau di atas jangan jemu-jemu ya, sekarang jangan membeda-bedakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, ini penting teman-teman. Kita melihat bagaimana Wagoner menjelaskannya. Di sini kita melihat bahwa Rasul itu berbicara tentang pertolongan badani. Karena tidak dibutuhkan desakan khusus untuk memberitakan firman itu kepada mereka yang bukan kawan-kawan seiman. Karena kepada merekalah khususnya firman itu diberitakan. Tetapi ada kecenderungan alamiah, ya, bukan rohani ya, untuk membatasi belas kasihan kepada mereka yang disebut layak mendapatkan pertolongan. Ya, kita banyak mendengar tentang orang miskin yang layak. Tetapi kita semua tidak layak mendapatkan berkat-berkat Allah sedikit pun. Namun terus-menerus ia mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Ya, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Ya, orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, maaf, tapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Jadi teman-teman di sini kita diarahkan ya bahwa bagaimana berbuat baik ya, bagaimana berbuat baik. Justru kita di sini diarahkan untuk memahami bahwa sebenarnya tidak ada orang yang layak gitu. Tidak ada orang yang dalam kategori layak untuk mendapatkan sesuatu ya, sesuatu bantuan dari kita, satu pertolongan dari kita. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan kita semua tidak layak gitu. Di hadapan Tuhan kita semua tidak pantas untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tetap memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Ya, Tuhan tetap mencurahkan terus-menerus ya berkat-berkat-Nya kepada kita, tidak memandang keadaan kita. Apakah kita itu pendosa, apakah kita orang benar, apakah kita itu anaknya, apakah kita anak yang durhaka. Bagi Tuhan, ya, berkat-berkat-Nya Ia tidak batasi berdasarkan ini layak, ini tidak layak ya. Dan apa yang dimaksudkan oleh Paulus ya? Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini tidaklah dibatasi ya, tidaklah membatasi bagaimana pertolongan itu harus terjadi ya kepada saudara-saudara kita. Jadi semakin tidak layak justru seseorang, maka yang terjadi adalah itu semakin
orang itu membutuhkan pertolongan dari kita. Jadi teman-teman, jika kita mengikuti teladan dari Tuhan, maka tidak ada batas bagi kita untuk berbuat baik atau membeda-bedakan. Ini yang layak, ini yang tidak layak. Oke, sampai di sini ada teman-teman yang mau kasih tanggapan atau tambahan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, Bing. Ya, silakan, Joy. Ya. Jadi kalau menolong orang itu, menurut yang orang baca ini, sebenarnya tidak pilih-pilih ya. Oh, ini orang layak dapat pertolongan, ini enggak. Atau ini saatnya sudah bisa menolong orang ini belum ini belum saatnya menolong orang lain. Jadi in the past kita mau bawakan ini, mungkin teman-teman yang lain tahu. Jadi di masa lalu kita sempat belajar satu teori yang mana ini kita bisa nolong orang ini gini. Yang ini belum waktunya gitu. Jadi masih hiding lah atau sembunyi gitu. Sebenarnya nggak seperti itu ya, kalau kita mau belajar Injil yang benar, tidak seperti itu gitu. Karena waktu Tuhan Yesus di dunia ini, dia tidak membeda-bedakan, mana orang Yahudi, mana orang Samaria. Dia datang ke semua orang gitu. Jadi di sini kenapa dikatakan gitu, itu tadi dibilang di sini, tapi kita semua tidak layak mendapat berkat-berkat Allah sedikit pun. Namun terus-menerus Ia mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Jadi kita pun sebenarnya enggak ada ya, maksudnya enggak, Tuhan punya berkat enggak layak gitu. Kita layaknya mati gitu. Itu kita layak manusia mati, karena upah dosa adalah maut gitu. Itu yang seharusnya yang terjadi kepada orang berdosa. Tapi kenapa kita masih hidup? Kenapa saya masih bernapas? Kenapa saya masih ada matahari? Apakah Tuhan kasih dia pilih-pilih? Karena masih berdosa, kita nggak kasih matahari ya. Kamu masih mencuri, kita nggak kasih hujan ya. Tuhan kasih berkat itu sama kepada orang benar, orang yang tidak benar. Dia tidak pilih-pilih gitu. The same thing juga dengan orang ya. Sometimes orang berbuat baik juga, istilahnya pilih-pilih gitu. Ini saya bisa berbuat baik, yang sana belum gitu, belum waktunya. Atau yang ini orang nih kita mau bagi ke dia berbuat baik, karena apa yang kita bagi kita biasanya dibalik lah orang itu berbuat baik kembali gitu. Ini kita punya musuh, kita nggak mau berbuat baik. Tidak seperti itu teman-teman. Di sini diajak kepada kita bahwa sebagaimana Tuhan memandang semua orang yang sama, memberi berkat kepada orang yang benar tidak benar, begitu juga kita. Nggak ada orang yang ini orang layak ditolong, ini nggak layak ditolong. Cuma itu kita, kalau ada orang yang perlu bantuan, perlu bantu. Orang yang memusuhi kita, orang yang nggak senang kepada kita, sebenarnya disitulah ya satu tes untuk kita, apakah benar-benar kita membiarkan karakter Yesus bekerja di kita atau enggak gitu. Apakah kita benar-benar mengundang Yesus bekerja di kita atau enggak. Karena kalau kita memberi kepada orang yang memberi kita kembali, ya apa bedanya dengan apa tadi dibilang di situ, Bing? Apa bedanya dengan orang kafir gitu. Ya. Sama kan? Jadi justru kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita atau musuh kita, disitulah memang betul-betul kita tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan gitu. Tapi selama kita masih ada motif-motif selfish, masih saya bikin ini supaya ada kembali, saya nggak mau berbuat ini kepada orang, itu sebenarnya kita sendiri yang melakukan itu, adalah self kita yang menggerakkan kita untuk melakukan itu bukan pekerjaan Tuhan, karena pekerjaan Tuhan tidak seperti itu gitu. Jadi ini juga sebagai self reminder untuk saya pribadi, untuk melihat untuk ditegur dengan firman Tuhan, melihat apakah saya sudah membiarkan Tuhan bekerja, dengan melihat apa saya berbuat baik, ini apa gitu istilahnya, apakah saya mengharapkan kembali, atau saya misalnya membantu orang lain, apakah saya mengharapkan orang itu menghargai saya atau tidak, ataukah saya ini layak menerima bantuan, ini enggak seperti itu ya. Jadi puji Tuhan diingatkan kembali untuk terus membiarkan
Yesus bekerja, karena ini semua terjadi kalau Tuhan yang melakukannya di dalam kita. Thank you, Lin. Ya, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi, Tambahan sedikit Kak, boleh? oh silakan Kristi. Ini mengenai tentang saling menolong ya. Ya, Waktu silakan. saya tugas di Papua, gini ya, ada satu keluarga, ya saya juga lihat kehidupannya memang ya kehidupan yang butuh pertolongan gitu. Ya. Tapi saya lihat Vika ini ya masih bisa lah untuk kerja gitu. Terus setiap kekurangan ada apa gitu, selalu datang ke rumah untuk minta pertolongan. Datang ya mungkin minta beras, besok lagi minta lauknya, besok lagi datang terus gitu. Ya dalam hati ada sih kayak rasa, aduh kenapa sih Bapak ini selalu datang minta tolong, tapi di sisi lain ada juga niat mau menolong gitu. Sampai saya berpikir, Tuhan, setiap kali Bapak ini datang, ya adalah yang selalu kami kasih gitu. Tapi saya berpikir, jangan-jangan saya ini salah ambil posisi Tuhan gitu. Karena setiap Bapak ini kekurangan, dia akan selalu mencari saya terlebih dahulu, bukan datang ke Tuhan gitu. Jadi sampai saya ada di titik kayaknya kalau dia datang saya nggak mau kasih. Dan benar waktu dia datang ya saya nggak mau kasih supaya dia itu iya, karena saya takut dia itu salah mengartikan gimana ya, berkat Tuhan itu hanya melalui saya gitu. Bisa saja ya mungkin bisa saja Tuhan gunakan saya untuk menolong nih Bapak ini, tapi saya itu kayak ada di titik bergejolak, jangan-jangan setiap kali saya tolong Bapak ini mungkin bisa saja saya ngambil posisi Tuhan gitu. Jadi saya sedikit agak bingung dalam kayak kadang kalau sudah ada di posisi di konteks yang menolong sampai segitunya, harus menolong terus gitu. Itu gimana? Mungkin ada bisa kasih masukan gitu. Ya, ini ada kasus dari Sister Kristi. Bagaimana teman-teman? Ada tanggapan? Dipersilahkan. Halo, Ding. Ya, silakan Joy. Kasusnya bagus juga ya. Jadi dalam kasusnya ini Bapak ini masih bisa bekerja ya? Betul nggak? Atau gimana? Iya. Masih bisa bekerja gitu. Jadi ada satu prinsip di Alkitab yang dibilang bahwa orang yang tidak bekerja tidak makan gitu ya. Jadi, nah sekarang saya posisinya gimana untuk menolong orang ini gitu. Jadi bisa saja kalau membantu orang lain kita tidak selamanya harus memberikan misalnya makanan atau apa gitu ya. Jadi kita bisa membantu memberikan nasihat atau jalan keluar juga bisa gitu. Misalnya nih Bapak ini masih bisa bekerja, terus ada di kebun kita ladang atau apa yang kita bisa bantu dia untuk, oh ini Bapak bisa kerjain ladang gitu ya, tanam apa gitu. Atau apa dia punya keahlian misalnya seperti itu. Jadi menolong itu enggak hanya sekedar ya fisik apa makanan gitu, tapi banyak hal-hal yang bisa kita Bapak ini bisa bikin apa gitu ya. Jadi kita bisa saja tolong dia untuk bisa cari kerja atau jadi apa aja gitu yang tidak membuat Bapak ini bergantung terus kepada orang lain gitu ya. Karena prinsip Alkitab juga kita maksudnya semuanya harus sejalan gitu ya. Kita menolong orang lain tetapi prinsip yang lain juga tidak diabaikan. Jadi kita menolong Bapak itu tetapi ada cara lain yang mungkin kita bisa tolong Bapak tersebut. Jadi dalam menolong ini tidak sebatas hanya memberi makanan, tapi dalam banyak hal ya, karena setiap kasus orang itu beda-beda. Seperti kasus Kristi beda. Tapi prinsipnya saya menolong orang ini dengan sungguh-sungguh gimana caranya gitu. Supaya orang itu tidak bergantung terus kepada orang lain. Dan orang itu juga bisa menjadi berkat nanti kepada
orang yang lain gitu. Jadi ada jalan keluar dan itu perlu kita minta kebijaksanaan dari surga untuk bagaimana bisa jalan keluar kepada Bapak tersebut atau kasus dimanapun kita berada. Tapi prinsipnya adalah waktu kita menolong itu semua adalah keluar dari hati yang tidak mengharapkan imbalan, tidak ada self ya atau tidak ada selfish, semuanya itu tulus, dan bagaimana kita membantu meringankan beban orang itu, dan bagaimana juga orang itu bisa independen gitu, dan yang tadi saya bilang malah orang itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah itulah waktu kita minta kebijaksanaan dari surga, Tuhan pasti akan membuka jalan untuk Bapak ini mungkin tidak tiap hari datang kepada Kristi lagi. Jadi ada hal yang bisa dia lakukan untuk bisa mendapatkan uang atau apa aja. Itu pasti ada jalan keluar yang Tuhan mau berikan. Oke, mungkin itu kita jawaban, teman-teman yang lain silakan. Thank you. Ya, terima kasih Joy. Jadi nyandak cuma pemberian materi, tapi bisa juga mengarahkan untuk hikmat ya. Kita juga bisa memberi hikmat kepada orang lain supaya orang lain tidak menjadi ketergantungan ya, tidak menjadi ketergantungan kepada, karena prinsipnya adalah kita menjadi saluran berkat supaya orang-orang bisa menyadari ada Tuhan yang menjadi sumber berkat ya. Jadi orang-orang tidak lagi menggantungkan harapannya kepada kita, tetapi mereka bisa belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita setuju sekali ya bahwa bagaimana kita menolong orang lain yang dalam kondisi ketergantungan seperti kasus Kristi ya, yang Kristi ceritakan, ya kita harus mengarahkan orang itu untuk bisa mengarahkan ya, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tidak hanya bergantung kepada diri kita ya. Memang apalagi bapak-bapak ini ya terhadap seorang gadis ini situasinya ini tidak nyaman ya rasanya. Dan terima kasih Joy untuk tanggapannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau kasih tambahan, dipersilakan. Ya, makasih ya Kak Joy. Emang ada di posisi kayak gitu agak sulit juga ya. Apalagi Bapak datang kemari dengan kasihan. Terus waktu itu juga bingung sebenarnya mungkin ada di ladang penginjilan, tidak ada lahan, mau disuruh kerja, jadi sampai ada di titik Halo. Suara Kristi hilang. Halo. Kristi kedengaran masih ya ngomong Kak? tapi udah Jaringan mungkin ya. Ya. Boleh ulang yang tadi Kristi. Yang terakhir hilang. Udah ya? Halo. Ya, silakan. Baru dengar lagi. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran Kristi. Baru kedengaran, baru. Ini Kristi bicara nggak ya? Halo. Bicara Bing. Kristi barusan bicara nggak? Oh, Barusan dengar. Kristi bicara tapi nggak kedengaran. Sekarang udah ya? Sudah ya? Ah, ini sudah. Ya kayak gitu kembali tadi kayak di posisi tadi ya, karena mungkin waktu itu saya ada di ladang penginjilan, saya juga bingung mau kasih Bapak ini kerja. Nah, sedangkan saya juga di sana hanya pendatang, dan saya sampai ada di satu titik ketika saya lihat Bapak ini datang ke rumah ya, saya bersembunyi karena ada di
posisi jangan-jangan saya sudah ambil alih posisi Tuhan. Hilang lagi ya. Hilang lagi, Kristi. Oh, udah di mute. Iya, tapi paling tidak Ya, Halo, aduh. halo Kristi. Halo. Ya, ini sudah. Ya. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, karena mungkin saya ada di ladang penginjilan, saya juga bingung mau kasih kerja Bapak ini apa, sedangkan saya juga di situ hanya pendatang, ya nggak ada jalan lain selain saya harus memberi. Sampai karena saya tiba di titik pemikiran di mana jangan-jangan saya sudah mengambil alih cara Tuhan memberikan berkat sama umatnya, ya ketika Bapak ini datang, saya sudah lihat mau ke arah rumah yang kami tempati, ya sudah kami pura-pura tidak mendengarkan ini Bapak ini di luar. Ya. Aduh, hilang lagi. Hilang lagi, Kristi. Ya, tapi setidaknya terima kasih ya Kak Joy sudah berikan buat saya, sangat menolong. Ya. Iya, puji Tuhan. Ya, mungkin ada teman-teman yang lain. Oke, Joy silakan. Ya, jadi kalau dalam kasus Kristi kan Kristi di sana datang penginjilan. Of course ya mungkin nggak tadi seperti kita bilang ada ladang dikerjakan. Jadi bisa saja kita tahu orang di gereja atau siapa saja yang mereka punya ladang atau mereka punya pekerjaan yang Bapak itu bisa kerjakan. Jadi kalau memang kita betul-betul menolong orang lain, itu pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kasih kebijaksanaan untuk bisa menolong itu orang-orang tersebut. Tapi prinsipnya yaitu orang itu tidak bisa bergantung terus kepada Tuhan, kepada manusia, karena ketergantungan orang itu hanya kepada Tuhan sepenuhnya yang tadi Edwin bilang itu, dan kita harus ajarkan kepada orang itu dan berikan kepada dia jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada Bapak itu, dan pasti Tuhan berikan kebijaksanaan kepada kita. Thank you, Bing. Ya. Terima kasih, Joy, untuk tambahannya. Jadi paling tidak ya kita bisa memahami kasus ya dari Kristi. Ini satu hal yang sulit, apalagi ada di Papua ya, kita cukup mengenal kondisi orang-orang di Papua dan memang sulit. Nah, teman-teman, ini butuh kebijaksanaan buat Kristi apabila pada situasi yang sama ya memang butuh hikmat supaya memang benar ya, jangan sampai dia bergantung sama kita ya, sama kita yang waktu itu Kristi ya yang menjadi alat Tuhan ya untuk menolong. Dan ini memang perlu diarahkan. Dan menurut saya seharusnya tidak menghindari, tapi membicarakan secara terbuka dengan Bapak itu. Dan ini memang salah satu skill yang harus dimiliki oleh para misionari ya, mereka harus bisa berbicara dengan baik kepada orang-orang yang mereka jumpai ya. Bagaimana misionari itu bisa mendekati kebutuhan dan kemudian mengarahkan orang-orang yang mereka jumpai itu untuk bergantung sepenuhnya. Mungkin awal-awal ya sama seperti Yesus, Yesus mengajarkan ketika orang datang, Yesus itu memberikan apa yang mereka butuhkan dan kemudian mengarahkan orang-orang untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya, atau kepada dirinya, supaya berkat itu selalu ada ya, berkat itu selalu ada. Dan inilah pekerjaan Tuhan yang kita kita harus pelajari. Dan memang bagaimana menolong orang ini betul-betul satu hal yang perlu dipelajari. Ini butuh kuasa ya,
ini butuh kuasa. Makanya orang-orang yang bisa menolong orang lain ya adalah orang-orang yang di mana Tuhan telah bekerja sepenuhnya dan tidak lagi bergantung kepada diri sendiri, atau telah mengalami yang namanya pembebasan atau kemerdekaan dari dosa ya, sehingga ketika dia melakukan itu betul-betul manifestasi kebenaran atau manifestasi Tuhan yang terjadi di dalam orang itu. Jadi teman-teman, terima kasih ya untuk kasus dari pertanyaan dari Sister Christy. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Ya, silakan. Makasih. Ya, puji Tuhan, Christy. Ya. Jadi ya, tambahan dari bacaan juga bisa. Ya, silakan. Jadi di sini kita kan bisa lihat ya perbedaan orang kafir dengan orang Kristen itu seperti apa. Kalau orang kafir ya mereka seperti yang tadi ya yang dibaca tadi. Cuma saya sih berpikir nggak tahu ya ini pemikiran saya ya. Kalau kita akhirnya memberi dan sama seperti orang kafir berarti kita juga termasuk menyembah berhala ya. Kalau kita mengharapkan kita memberi dan mengharapkan imbalan atau balasan yang baik, berarti kita juga sama dengan menyembah berhala dan ternyata kita masih berada di dalam pembenaran oleh perbuatan ya di situ kalau kita masih seperti ya yang tadi ya masih mengharapkan perbuatan baik kita itu dibalas. Apakah bisa begitu ya? Kalau kita mengharapkan balasan, ini kan ada perbedaan ya orang kafir dengan orang Kristen. Kalau kita masih mengharapkan balasan, berarti kita itu masih menyembah berhala. Iya. Bisa nggak ya Bisa. seperti itu? Bisa. Oh iya. Oke, cuma itu aja. Terima kasih. Jadi sistem penyembahan berhala itu memang bisa masuk ya teman-teman dalam termasuk berbuat baik ya. Bagaimana pendekatan kita kepada Tuhan ya. Ya, sistem penyembahan berhala itu bisa mempengaruhi kita dan kita berpikir Tuhan itu seperti berhala ya. Kalau kita buat baik maka Tuhan akan buat baik. Dan begitu juga ya kita bisa melihat ya sesama kita, bersikap kepada sesama kita dalam sistem ini ya. Kita berbuat baik dengan harapan ya. Kita berbuat baik dengan harapan. Dan ini adalah konsep penyembahan berhala ya. Kita menyembah Tuhan dengan harapan ya. Dan ini tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi. Seolah-olah Tuhan akan dipengaruhi oleh diri kita gitu. Dan seolah-olah orang lain itu akan sangat ditentukan oleh apa yang kita lakukan gitu. Tidak demikian ya. Sistem penyembahan berhala itu berbeda dengan sistem yang Tuhan berikan ya, yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ketika Tuhan melakukan yang baik ya, contohnya Yesus ya, ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, apakah Yesus tidak tahu bahwa yang 9 ini tidak akan berterima kasih? Ya. Ini Yesus tahu persis ya, Yesus tahu persis. Yang 9 tidak akan berterima kasih dan yang 1 yang akan kembali. Tetapi yang luar biasa, Yesus tetap melakukan sekalipun tidak berterima kasih. Kenapa? Karena Yesus melakukan pekerjaan, perbuatan baik bukan untuk mengharapkan ya kehormatan dari perbuatannya, tetapi sebaliknya. Perbuatan baik adalah sesuatu yang mengalir ya, sesuatu yang mengalir dari kehidupannya. Tetapi dalam kasus Kristi kita juga harus belajar ya.
Kita harus juga belajar dalam kasus Kristi bahwa perbuatan baik itu tidak selamanya harus dalam bentuk fisik, tapi itu juga bisa dalam bentuk hikmat ya yang kita berikan. Dan perbuatan baik itu diharapkan menjadi alat supaya orang-orang yang menerima perbuatan baik kita itu tidak bergantung kepada diri kita, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber berkat, bukan kita. Kita hanyalah saluran ya, kita hanyalah alat. Yang menjadi sumber itu adalah Tuhan. Dan kita yang menjadi alat harus bisa mengarahkan setiap orang kepada sumber, bukan kepada kita ya. Nah, kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah ketika orang tidak lagi berterima kasih kepada kita, itu nggak masalah. Itu bukan urusan kita ya. Ketika orang tidak menghormati perbuatan kita atau tidak menghargai perbuatan kita, itu tidak masalah. Ya, itu telah menjadi urusan Tuhan karena kita hanyalah menjadi saluran. Oke, sampai di sini teman-teman kita apa masih bisa lanjut ini ya? Ini waktu kita udah masih ada satu ya, satu terakhir. Carilah kesempatan. Ya. Perhatikan secara khusus permulaan ayat 10. Ya. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Jadi sekali lagi ya teman-teman, tidak ada pembatasan. Berbuat baik kepada orang lain harus dianggap suatu kesempatan untuk dinikmati, bukan suatu kewajiban menjengkelkan yang harus dilaksanakan. Jadi berbuat baik kepada orang lain ya harus dianggap sebagai satu kesempatan, dan ini akan terjadi ketika kita betul-betul ya telah melihat Tuhan dengan benar ya. Ketika kita telah tiba pada satu sistem penyembahan yang benar. Berbuat baik kepada orang lain harus dianggap sebagai satu kesempatan untuk dinikmati dan bukan satu kewajiban yang menjengkelkan yang harus dilaksanakan. Manusia tidak menganggap sesuatu yang tidak disukai sebagai kesempatan, ya. Ini sifat manusia ya. Namanya sesuatu yang tidak menyenangkan itu bukan kesempatan. Yang namanya kesempatan adalah kalau dapat banyak banyak kesenangan. Dia begitu banyak dapat berkat, begitu banyak dapat keuntungan, itu adalah kesempatan. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa ia mempunyai kesempatan untuk melukai dirinya sendiri, atau ia mempunyai kesempatan untuk kehilangan sejumlah uang. Itu bukan kesempatan ya. Sebaliknya, orang berbicara tentang kesempatan untuk memperoleh uang atau terhindar dari bahaya yang mengancam. Jadi, sesuatu yang menguntungkan itulah kesempatan. Demikianlah seharusnya anggapan kita tentang berbuat baik kepada orang miskin, ya. Tetapi kesempatan itu harus dicari. Manusia selalu mencari-cari kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, selain itu harus dianggap sebagai satu kesempatan, kesempatan itu pun harus dicari gitu. Manusia selalu mencari-cari kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, kalau kita merasa berbuat baik itu adalah satu kesempatan, maka kesempatan itu akan dicari. Wah, ini satu perspektif yang luar biasa sekali ini ya. Ini membawa kita kepada pemikiran Tuhan tentang bagaimana sebenarnya mengasihi sesama ya, bagaimana sebenarnya menjadi alat Tuhan yang menolong. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita melakukan pertolongan kepada orang lain, itu adalah satu kesempatan. Dan kalau itu kesempatan, kita akan selalu cari kesempatan ya. Kenapa? Karena kesempatan itu kita akan dapat keuntungan. Jadi Rasul Paulus mengajarkan kita agar mencari kesempatan untuk menolong orang lain. Inilah yang dilakukan Kristus. Jadi, Paulus mengajarkan bahwa di dalam menolong orang lain, kesempatan itu harus dicari. Dan itulah teladan Kristus. Itu yang dilakukan Kristus. Ia pergi berbuat baik. Ia berjalan keliling kampung sambil mencari kesempatan untuk berbuat baik kepada seseorang. Dan ia menemukan mereka. Ia berbuat baik karena Allah beserta dia. Namanya adalah Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Jadi teman-teman, Yesus pun ya bagaimana dia berbuat baik, itu dia cari kesempatan ya. Bukan dia tunggu kesempatan, dia cari kesempatan, aktif untuk melakukan kebaikan.
Sekarang, karena Ia beserta kita sepanjang hari, bahkan sampai akhir dunia, maka Allah beserta kita, berbuat baik kepada kita, agar kita juga dapat berbuat baik. Dengan demikian, kami sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia memanggil kamu, supaya kamu juga menerima kasih karunia Allah dengan tidak sia-sia. Sampai di sini, terimalah olehmu Roh Kudus. Wah, ini luar biasa ini. Jadi teman-teman, di atas tadi kita telah pelajari ya, untuk tidak membeda-bedakan ya, untuk bisa menolong dengan tulus ya, untuk tidak mengharapkan penghormatan ya, atau penghargaan dari perbuatan baik kita. Karena itulah teladan Kristus ya. Yesus menolong, bukan dia membeda-bedakan, bukan dia juga mengharapkan penghormatan atau penghargaan dari apa yang dia lakukan. Dan kemudian kita juga diajar ketika kita melakukan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu adalah kesempatan, maka kesempatan itu harus dicari gitu. Orang yang merasa perbuatan baik sebagai satu kesempatan, itu akan melihat, itu seperti mereka melihat bagaimana mau mendapatkan uang, bagaimana mereka mau mendapatkan berkat ya. Jadi kalau kesempatan itu akan dicari. Demikianlah seharusnya anggapan kita tentang berbuat baik kepada orang miskin ya. Dan ketika itu dilihat sebagai satu kesempatan, maka kesempatan itu akan selalu dicari. Manusia selalu mencari-cari kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Jadi Rasul Paulus mengajar kita agar mencari kesempatan untuk menolong orang lain. Inilah yang dilakukan Kristus ya. Jadi teman-teman, kita diajar ini luar biasa ya, bagaimana standar Tuhan yang sangat tinggi. Tapi kita harus paham ya, bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga orang-orang yang mengatasnamakan pengikut Yesus tidak apa ya, salah menamakan apa itu teladan Kristus, tidak salah memberi apa ya, tidak salah mengidentifikasi apa itu tabiat Kristus. Karena ada begitu banyak juga orang yang mengatasnamakan kebenaran, mengatasnamakan Kristus, tetapi salah menggambarkan tentang sifat Kristus. Tetapi puji Tuhan ya, dalam pekabaran ini kita melihat bagaimana Yesus yang sesungguhnya ya. Kita melihat bagaimana teladan Yesus yang sesungguhnya. Ketika berbuat baik, dia tidak membeda-bedakan. Dia memberkati tanpa mempertimbangkan respon mereka. Ya, dia memberkati ya tanpa mempersoalkan ya penghargaan mereka. Sama seperti yang dia lakukan kepada 10 orang kusta. Dan ketika dia mau menolong orang lain, dia melihat itu sebagai satu kesempatan. Dan kalau itu satu kesempatan, dia akan mencari ya. Dia akan cari. Dan itulah yang Yesus buat ya. Itulah yang Yesus buat. Dan teman-teman, pelajaran kita bahwa Allah beserta kita sepanjang hari, ya, bahkan sampai akhir dunia, maka Allah beserta kita berbuat baik kepada kita agar kita juga dapat berbuat baik. Jadi pelajaran tentang Yesus yang diam di dalam diri kita, ya, untuk apa kita mempelajari pelajaran tersebut? Itu tidak semata-mata hanya supaya kita mengalami yang namanya pembenaran, ya, tetapi itu juga supaya kita bisa mengikuti teladan yang Yesus tinggalkan kepada kita. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah manifestasi dari berdiamnya dirinya di dalam diri kita. Ya, dengan demikian kami sebagai pekerja bersama-sama dengan Dia memanggil kamu supaya kamu juga menerima kasih karunia Allah dengan tidak sia-sia. Sampai di sini terimalah olehmu Roh Kudus. Teman-teman, di sini bukan mau mengajarkan kita belum menerima Roh Kudus ya. Karena kita bisa berbuat baik karena Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Nah, ini mau mengajarkan terimalah olehmu Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dalam kapasitas rasul-rasul ya. Jadi ketika kita tiba pada satu pemikiran ya yang sama seperti yang ada di dalam diri Kristus, tidak membeda-bedakan dalam memberkati orang, mencari apa dan dalam menolong orang lain itu mencari kesempatan, kemudian menjadi satu kesukaan, maka yang terjadi adalah kita akan menerima kapasitas Roh Kudus yang dulu diberikan kepada Kristus, yang juga diberikan kepada murid-murid. Jadi sampai di sini, terimalah olehmu
Roh Kudus. Teman-teman, ini luar biasa ya, ini luar biasa. Bagaimana pelajaran kita diarahkan kepada satu standar yang tinggi, ya, karakter Kristus di dalam melihat ya bagaimana dirinya atau bagaimana kasihnya, ya, bagaimana dia memberkati diri kita. Jadi yang pertama kita belajar tentang bagaimana kita tidak jemu-jemu ya, tetap konstan di dalam berbuat baik. Ya, itu hanya bisa terjadi ketika kita menjadikan Yesus satu-satunya, ya, Tuhan sebagai satu-satunya kekuatan kita atau ketergantungan kita. Kita bergantung penuh. Kemudian kita juga belajar ya untuk tidak membeda-bedakan mana yang layak dan mana yang tidak. Ya, kalau kita membeda-bedakan itu masih bukan ajaran Kristus ya. Itu bukan ajaran Kristus. Kita masih salah memahami tentang ajaran atau karakter Kristus. Bagi Tuhan adalah siapapun layak untuk diberkati. Ya, bagi Tuhan bagi Tuhan ya, siapapun layak untuk diberkati. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan ya. Tuhan tidak membeda-bedakan mana yang layak dan mana yang tidak. Semuanya menjadi sasaran berkat dari Tuhan. Dan kemudian kita juga belajar ya pada poin yang terakhir, pada subtopik yang terakhir, bahwa di dalam menolong orang lain, kita harus melihat itu sebagai satu kesempatan ya. Dan kesempatan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Dan itu harus dicari. Dan ketika kita telah tiba pada pemikiran seperti itu, maka yang terjadi adalah terimalah olehmu roh Tuhan. Dan ini bukan menerima roh Tuhan dalam eksistensinya ya, tetapi di dalam kapasitas yang penuh seperti yang diberikan ya, seperti yang diberikan oleh Kristus kepada rasul-rasul ketika mau melakukan pekerjaan baik yang disediakan kepada mereka. Sampai di sini teman-teman, pelajaran kita sudah selesai. Sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Ada yang mau tambahkan untuk yang terakhir, untuk pada poin yang terakhir ini, atau memberi komentar atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, lebih. Ya, silakan Joy. Jadi sebenarnya ini bukan hanya disuruh untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, tapi malah disuruh kalau ada cari itu ya. Jadi itu kesempatan untuk berbuat baik harus dicari gitu. Bukan hanya ada orang datang meminta tolong gitu baru kita tolong. Tapi enggak, kita harus lihat siapa yang butuh pertolongan gitu ya. Jadi sangat luar biasa di sini dia punya pelajaran untuk mengingatkan kita kembali bahwa prinsip yang Tuhan berikan kepada kita bahwa kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Itu ada di kehidupan Ellen White waktu dia berbicara mengenai kehidupan Yesus, yang mana waktu Yesus lihat alam, dia pelajari alam kan. Dan dibilang di situ bahwa di alam yang Tuhan Yesus pelajari adalah semuanya itu hidup untuk orang lain gitu. Misalnya pohon memberikan oksigen untuk kita hirup gitu. Terus kemudian dari binatang itu dari air itu dari gunung turun ke laut. Terus dari laut menguap lagi ke langit, terus turun lagi. Jadi nggak pernah ada yang hidup untuk diri sendiri gitu. Nah, yang Tuhan Yesus lihat bahwa hanya manusia lah yang hidup untuk diri sendiri. Itu selfish ya, manusia. Jadi ini kita diajarkan kembali untuk mengingatkan kita semua bahwa kita itu hidup bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup itu untuk menjadi berkat kepada orang lain, mencari kesempatan untuk berbuat baik ya.
kepada orang lain. Jadi kalau misalnya misalnya kita di rumah punya anak gitu ya, memang agak susah untuk pergi keluar untuk mencari orang yang butuh pertolongan gitu. Tetapi dalam kenyataannya justru di rumah kita bisa ajar anak-anak untuk berbuat baik satu dengan yang lain, dan kemudian waktu anak-anak itu sudah dilatih untuk berbuat baik, dan kita bisa pergi untuk keluar, bisa menolong orang yang lain gitu. Karena sometimes kita berpikir untuk berbuat baik itu ya istilahnya harus keluar lah, pergi kemana untuk berbuat baik. Tetapi kita malah melupakan tugas kita di rumah untuk anak-anak juga harus diajar berbuat baik satu dengan yang lain. Karena jiwa anak dengan jiwa orang di luar itu sama ya di mata Tuhan. Jadi disitulah kita sebagai orang tua di rumah mengajarkan kepada anak-anak, kemudian dari dalam rumah itu bisa keluar untuk menolong orang yang lain di luar lainnya. Karena kalau di rumah kita neglect, kita punya pekerjaan untuk mengajarkan anak-anak cari kesempatan untuk berbuat baik, ya gimana mereka bisa menjadi berkat kemudian di kemudian hari untuk berbuat baik kepada orang lain gitu. Jadi setiap jiwa di dalam lingkungan kita, di dalam jangkauan kita, dimanapun kita berada, prinsip ini kita bisa tanamkan, bukan hanya jangan jemu-jemu berbuat baik, tetapi cari kesempatan untuk berbuat baik gitu. Oke, thank you, Bing. Ya, terima kasih Joy. Jadi luar biasa ya, kita belajar tentang satu standar perbuatan yang sangat tinggi, dan standar ini tidak mengabaikan hukum-hukum yang lain ya, hukum-hukum Tuhan yang lain, tetapi ini mencakup. Namun kita harus paham sejauh mana standar ini mencakup ya. Kita harus paham, dan ketika Tuhan menggenapi, Tuhan tidak akan mengabaikan hukum-hukum yang lain ya, termasuk bagaimana kita menjadi alat yang menolong orang lain ya, tetapi kita mengabaikan keluarga kita. Itu tidak mungkin ya, tidak mungkin terjadi. Ketika kita menjadi alat yang menolong orang lain, kita harus menjadi alat yang menolong ya keluarga kita sendiri. Dan ketika kita menjadi berkat dalam lingkungan kita ya, lingkungan keluarga, maka yang terjadi kita juga bisa melakukannya untuk orang lain yang di luar ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Teman-teman, apa masih ada yang mau kasih tambahan lagi sebelum kita menutup perjumpaan kita? Oke, teman-teman, kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk partisipasi, untuk tambahan, komentar, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Bible study kita sudah saat ini sudah berakhir.